Hai semuanya, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Arun Cayaningsih. Nah, siapa yang di sini lagi cari kerja atau mungkin udah ngelamar sana sini tapi belum ada panggilan, udah ngasih berkas sana sini tapi berkasnya cuman kayak dilempar-lempar doang. Nah, kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian atau ngebahas tentang gimana sih caranya biar berkas kita atau lamaran kita tuh bisa dilihat HRD. Selain itu, aku juga mau ngasih tahu beberapa kesalahan yang dilakukan para pelamar dalam interview kerja. Buat yang mau tahu, jangan di skip videonya ya, langsung aja, cus! Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kalian itu mengirimkan lamaran kalian ke perusahaan yang kalian tuju. Hal-hal yang harus ada yaitu yang pertama adalah berkas. Berkas-berkasnya tuh apa aja sih, Kak? Nah, yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Ini tuh menjadi berkas yang paling penting karena surat lamaran pekerjaan itu berisi tentang job desk apa atau job apa yang kalian akan lamar di perusahaan tersebut. Jangan sampai surat lamaran pekerjaannya itu tidak berisikan job apa yang akan kalian lamar di perusahaan tersebut ya. Sama juga usahakan surat lamaran kalian itu jangan sampai salah nulis alamat tujuan perusahaan. Misalnya kalian mau ngelamar di perusahaan A tapi ternyata tujuan suratnya ada di perusahaan B. Nah, itu akan menjadi kesan yang paling fatal. Yang kedua adalah kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae itu berisi tentang apa aja sih? Yang pertama adalah informasi pribadi kalian, dari nama, kemudian alamat tempat tinggal kalian, ataupun mungkin alamat domisili kalian. Juga riwayat pendidikan itu juga bisa dimasukkan dalam kurikulum vitae. Kemudian kalau misalnya kalian udah pernah bekerja, kalian bisa masukkan pengalaman pekerjaan kalian. Usahakan kalau misalnya kalian menuliskan pengalaman pekerjaan kalian, kalian tuliskan sedetail mungkin. Misalnya kalian pernah bekerja di PT A, kemudian job desk kalian tuh sebagai apa? Contoh sebagai customer service. Kalian juga bisa menuliskan tugas customer service yang kalian jalankan pada saat bekerja di perusahaan A itu seperti apa begitu. Nah, kenapa kok demikian? Nanti akhirnya HRD itu akan tahu, oh ternyata kamu tuh punya pengalaman seperti ini, seperti ini. Nah, kira-kira pengalaman kerja kalian itu cocok atau enggak sama job yang akan kalian lamar di perusahaan tersebut. Nah, selain itu, kalian juga bisa menuliskan informasi media sosial kalian, nomor telepon, email, dan sebagainya. Karena nggak sedikit juga HRD itu menilai calon karyawannya itu berdasarkan media sosial mereka. Jadi apa yang mereka posting, kegiatan apa yang sehari-hari mereka posting di media sosial, itu juga bisa menjadi poin HRD untuk merekrut kalian sebagai karyawan. Nah, selain itu juga kalian juga bisa melampirkan riwayat organisasi. Nah, biasanya ini untuk fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja. Pengalaman organisasi ini penting karena HRD bisa menilai kalian dari seberapa aktifnya kalian dalam beberapa organisasi yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Selain itu, kalian juga bisa memberikan ataupun menuliskan riwayat pelatihan ataupun lomba yang pernah kalian ikuti. Kalau misalnya kurikulum vitae-nya udah selesai nih, kita lanjut. Ada beberapa berkas lain yang harus kalian persiapkan, yaitu identitas pengenal kalian seperti KTP dan juga KK. Ada juga perusahaan yang menghendaki atau syarat untuk masuk ke perusahaannya dengan syarat belum menikah. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang memberikan syarat seperti itu, kalian juga bisa melampirkan surat keterangan belum menikah. Biasanya ini tuh diperoleh dari kantor desa setempat ataupun mungkin RT atau mungkin RW gitu, saya kurang tahu sih, tapi bisa dicoba untuk tanya ke kantor desa setempat. Selain KTP, KK, dan juga keterangan belum menikah, kalau misalnya memang itu diperlukan, hal yang perlu diperlukan lagi yaitu sertifikat pendukung. Nah, sertifikat pendukung ini menjadi poin yang sangat penting karena HRD itu akan tahu gitu loh. Kalian nggak cuman menuliskan riwayat organisasi, riwayat pelatihan, dan sebagainya tanpa adanya sertifikat pendukung. Ketika ada sertifikat pendukung, itu malah akan menjadikan HRD semakin yakin, oh bahwa kamu itu punya kompetensi dan juga punya keaktifan yang luar biasa di kampus ataupun mungkin kompetensi komputer dan sebagainya yang dibuktikan oleh sertifikat pendukung itu. Kalau misalnya berkas-berkasnya udah selesai, jangan lupa untuk ditata serapi mungkin karena berkas-berkasnya itu nanti akan dikirimkan ke perusahaan yang kalian tuju. Nah, untuk pengiriman berkasnya itu juga bisa dilakukan secara offline maupun online. Kalau misalnya
kalian memutuskan untuk mengirimkan berkas lamaran kalian itu secara offline, itu kalian bisa langsung kirimkan ke perusahaannya, atau mungkin kalian bisa kirimkan melalui jasa ekspedisi, sama aja sih. Selain kalian bisa mengirimkannya secara offline, kalian juga bisa mengirimkannya secara online. Nah, lewat apa sih Kak? Pastinya lewat email. Ini nih yang aku mau bahas juga. Bagi kalian yang melakukan atau mengirimkan lamaran pekerjaannya melalui email, itu jangan sampai lamaran atau surat-surat berkas-berkasnya itu terpecah-pecah menjadi satu, karena itu akan menyulitkan HRD untuk memilah-milah ataupun mungkin mengetahui berkas-berkas apa sih yang udah kalian kirimkan gitu. Jadi usahakan berkas-berkasnya itu dijadikan dalam satu file PDF kayak gitu. Dan juga jangan sampai lupa untuk subjeknya itu diisi job yang akan kalian lamar. Contohnya lowongan pekerjaan _ customer service kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah kirim berkas kalian tinggal tunggu aja. Semoga berkas kalian bisa dilirik HRD, dan jangan lupa untuk berdoa juga. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang apa aja yang harus dipersiapkan, berkas-berkas apa aja yang perlu ada. Nah, sekarang kita akan ngebahas juga tentang kesalahan-kesalahan para pelamar dalam interview kerja. Kenapa sih Kak kita ngebahas tentang interview kerja? Karena kebanyakan calon pelamar itu gagal di interview. Nah, apa aja yang membuat mereka gagal? Mari kita bahas sekarang ya, oke? Hal yang pertama yang menjadikan kalian gagal pada saat interview kerja adalah kurang pengetahuannya kalian tentang informasi perusahaan yang kalian lamar. Ini tuh fatal banget sih. Kenapa kok fatal? Karena pada saat interview kerja itu biasanya si HRD ataupun user itu menggali informasi tentang pengetahuan kalian terhadap perusahaan yang kalian lamar. Contohnya, perusahaan ini udah berdiri berapa lama, terus kalau misalnya memang itu perusahaan yang bergerak dalam penjualan produk, itu biasanya kalian juga ditanya tentang produk-produk yang ada di perusahaan tersebut. Makanya kalian harus survei dan juga harus banyak-banyak browsing, banyak-banyak baca, banyak-banyak tanya tentang produk ataupun bagaimana background perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan yang kedua adalah salah kostum. Ini tuh banyak banget juga dilakukan oleh calon pelamar pada saat interview kerja. Sebaiknya tuh kostumnya tuh yang benar tuh seperti apa sih gitu. Nah, usahakan kalau misalnya kalian diundang interview kerja, usahakan untuk kostumnya itu kostum yang netral, bebas, rapi. Kalau misalnya menghendaki untuk berjas ya kalian usahakan untuk mengenakan jas seperti itu. Tapi hal yang terpenting pada saat interview kerja, kostum yang harus kalian bawa itu jangan sampai longset ataupun mungkin jangan sampai salah kostum. Kalau misalnya memang perusahaan menghendaki kostumnya A, jangan sampai kalian menggunakan kostum B, karena itu bisa menjadi poin utama atau poin penting juga keberhasilan kalian dalam interview kerja. Oke, selanjutnya jangan bersikap pasif pada saat kalian interview kerja. Kenapa kok kita nggak boleh bersikap pasif? Karena kalau misalnya kalian pasif, contoh kalian ditanya sama HRD atau user, kamu punya keahlian apa? Nggak ada. Terus udah gitu, akhirnya kan HRD ataupun user itu nggak tertarik sama sekali dengan kamu. Usahakan kamu bersikap interaktif terhadap HRD maupun user yang mewawancara kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya skill atau mungkin ada beberapa skill yang bisa kalian tonjolkan, utarakan aja gitu. Jangan sampai kalian bersikap pasif cuma jawab iya enggak. Itu sangat harus dihindari ya teman-teman. Selanjutnya adalah negosiasi gaji. Nah, ini nih, tidak bisa dipungkiri bahwa kalian yang melamar pekerjaan itu untuk mencari cuan. Tapi jangan sampai kalian pada saat negosiasi gaji dengan HRD maupun user itu terlalu memberikan standarisasi gaji yang di atas rata-rata UMR kota. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang biasanya tuh sering banget terjadi pada fresh graduate. Jadi aku punya pengalaman beberapa bulan yang lalu, perusahaanku sedang ngerekrut karyawan baru dan ada salah satu kandidat tuh yang keren banget. Dia udah lolos tahap seleksi HRD, sudah lolos psikotes, tapi dia gagal di interview user dalam hal negosiasi gaji. Dia minta gaji di atas standar perusahaan yang aku kasih gitu. Nah, sebenarnya sih kalian boleh-boleh aja sih kayak
pengen gaji yang banyak gitu, pengen gaji yang di atas rata-rata UMR kota gitu. Tapi kan juga harus survei terlebih dahulu, perusahaan ini bisa atau mampu nggak ngasih kalian dengan pengalaman kalian yang sebegini, atau mungkin bahkan kalian belum punya pengalaman, minta gaji di atas rata-rata. Sebenarnya bisa aja, cuman itu tuh tergantung perusahaannya. Makanya kalian tuh harus survei terlebih dahulu tentang standar gaji yang diberikan perusahaan tersebut kepada karyawannya, begitu. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh calon pelamar dalam lamaran pekerjaan ataupun pada proses interview. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang mau melamar pekerjaan. Tetap semangat buat kalian yang belum diterima atau mungkin belum mendapatkan panggilan interview padahal udah ngelamar sana sini, tetap semangat. Pasti suatu saat nanti kalian akan dipanggil interview. Nah, begini aja sharing dari aku. Semoga informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Dadah! Thank you yang udah mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.